Kita mulai saja ya. Nah, tolong videonya ditampilkan. Videonya tolong dimunculkan. Kita mulai saja udah 20 menit lebih ya. Ini bagian terakhir dari kuliah kita. Sudah masuk ke pembangkit listrik tenaga gas ya. Nah, pada bagian akhirnya ini dia agak ada kemiripan dengan pembangkit listrik tenaga uap ya. Cuman sumbernya dia bukan dari uap yang dipanaskan, air yang dipanaskan menjadi uap, tapi dia berasal dari gas atau nanti dari minyak ya, yang dikompres sehingga dia menjadi semacam gas ya, lalu dipanaskan dengan udara yang terkompres sehingga dia nanti menjadi apa namanya, menjadi gas, makanya disebut gas. Jadi sumbernya bukan 100% dari gas ya, nanti dia bisa bukan hanya dari gas saja. Nah, itu yang kita bahas sekarang ya. Jadi turbin gas, nah di sini turbin gas ini fungsinya agak selain untuk pembangkit ya, itu biasanya juga digunakan untuk tenaga lain seperti untuk kapal, bahkan ada yang pesawat ya, turbin gas. Jadi dia daya yang diperoleh ya dengan memanfaatkan energi gas dan udara yang dibakar. Nah di sini dia juga punya seperti ada salah satu dulu jenis dari PLTU ya yang pakai kompresor. Nah ini dia, cuman dia bukan dari uap yang dikompres tapi adalah gas yang dikompres. Ada dua nanti ya, udara yang dikompres, yang dipanas, kemudian di spray atau disemprot dengan bahan bakar yang dikompres sehingga jadi pembakaran. Nah ini ada dua jenis nanti turbin gas ini untuk pembangkit tenaga listrik ya. Ada sistem close terbuka ya dan tertutup. Nah yang sekarang dipakai itu adalah sebagian besar atau hampir semua itu menggunakan sistem terbuka ya. Nah sistem tertutup itu dia terbatas dayanya, kemudian cuma keunggulannya bahan bakarnya boleh dengan jenis yang tidak terlalu baik gitu ya. Jadi tidak tercampur. Sama juga dengan kondensor, sistem terbuka air dan tertutup ya. Sistem tertutup itu airnya apa saja, air laut juga bisa. Karena yang mendinginkan uap tadi bukan air tersebut ya, tapi pipa yang didinginkan oleh air tersebut. Jadi pipanya yang masuk. Ini juga seperti itu nanti yang sistem tertutup. Sekarang sistem terbuka dia apa namanya menggunakan pipa. Bahan bakarnya tidak tercampur dengan gas yang tadi. Nah kan sistem terbuka itu gasnya campur ya di ruang pembakaran dengan bahan bakar dan udara yang dikompres. Nah di sini dia punya 3 komponen utamanya. Pertama adalah yang menentukan awalnya itu semuanya sebenarnya tiga-tiganya ya. Tapi ini yang tidak ada di atau jarang ya, kecuali di PLTU ada yang menggunakan kompresor ya, itu jarang gitu. Nah dia pakai kompresor utamanya, sama dikompres. Yang dikompres adalah udara atau nanti gas ya, yang dikompres. Nah, jadi dia ada kompresor, nanti ada ruang pembakaran, baru turbin. Nah kalau sudah dapat gas itu, nah dia sama dengan pembangkit listrik tenaga uap ya. Uap dia air yang dipanaskan menjadi uap,
uapnya dipanaskan lagi menjadi gas ya, panas. Nah, itu yang dimasukkan ke dalam turbin sehingga turbin bergerak. Nah, ini juga sama kalau udah prosesnya, dia tidak ada air di sini untuk yang dipanaskan. Dia langsung udara dan bahan bakar. Ya, baru nanti setelah tekanan tinggi tersebut dia akan mendorong ya sudu-sudu atau bila-bila daripada turbin. Sehingga nanti kompresinya cukup tinggi ya, kompresinya. Dan dua bahan bakarnya juga dikompres itu ya. Enggak jadi supply dia kalau bukan dari gas. Kalau gas tidak perlu. Yang perlu itu adalah jika dia minyak, bahan bakarnya bisa minyak juga nanti. Jadi dia mirip dengan turbin uap pada bagian setelah menjadi gas tersebut ya. Nah, untuk mendapatkan tekanan yang tinggi 4-10 bar dari kerja cairannya. Nah, diperlukan kompresor ya. Kompresor. Jadi dia bahan bakar cair juga dikompres. Seperti mirip diesel ya kan? Nah, diesel. Dia tidak ada pematik api ya. Dia diesel seperti diesel. Jadi udah dikompres. Ya sistem terbuka itu ya. Dikompres. Di bahan bakar juga kalau bukan gas ya. Kemudian disupply ke dalam ruang pembakaran. Sehingga terjadi pembakaran. Pembakaran tinggi akan mengakibatkan uap ya akan bergerak mencari tekanan yang lebih rendah ya, sehingga dia akan mengalir. Nah, tekanan itu yang diarahkan pipanya ke turbin ya, turbin uap. Nah, turbin uap itu mirip dia dengan turbin turbin uap dan turbin gas ini. Nah, kompresor itu ada nanti beberapa ya ininya ya, ada secara sentrifugal, ada kita bahas itu sedikit dulu ya intinya. Ada menggunakan aksial. Nah, kita ininya kalau kita bahas di kompresor, tapi yang penting kompresornya. Nah, dari turbin, startnya gimana? Nah, startnya kompresor berarti awal kompresor itu berawal dari tenaga luar ya. Jadi perlu energi luar. Apakah nanti baterai, kalau yang kecil ya, kalau yang besar mungkin baterai ya. Itu dia menggunakan seperti genset atau tenaga listrik lainnya dulu. Kemudian setelah dia bergerak, baru dia akan digabungkan turbinnya bergerak ya, walaupun belum menghasilkan listrik. Turbin bergerak, baru dia nanti digabungkan asnya, sumbunya ke ke dalam ke kompresor, sehingga kompresor akan digerakkan oleh turbin. Sedangkan turbin penggeraknya berasal dari udara yang dikompres dengan bahan bakar yang dikompres tadi ya. Nah, sebelum turbin bergerak tentu kompresor nggak bisa kerja. Nah, dia perlu tenaga dari luar, energi dari luar. Setelah turbin bergerak baru dia disambungkan, sehingga tenaga turbin sebagian digunakan untuk menggerakkan kompresor, baru sisanya dihubungkan ke generator. Jadi dia tidak seperti pembangkit uap ya. Kalau uap kan hasil dari turbin langsung menggerakkan kompresor, generator ya, tidak ada kompresor. Nah, kecuali nanti uap yang menggunakan kompresor ya, ada yang terakhir. Nah, itu jangan digunakan ya, biasanya rendah. Nah, kalau gas seperti itu. Kalau tidak ada kompresor nanti gasnya tidak terjadi. Nah, jadi kompresornya punya cadangan tenaga ya waktu dia starter. Nah, setelah aliran tidak kerja dari gas tadi masuk ke turbin, maka daya tersebut dimasukkan ke kompresor dan ini nanti. Kemudiannya tidak ada kerugian, tidak mungkin. Untuk menambah itu tadi daya atau suhu dari tenaga ya dari tekanan termostat tadi itu perlu peningkatan panas ya, caranya dengan meningkatkan kompresi. Maksud ini kompresi kemarin juga kan, tapi nanti ada batas ya. Ada batasnya. Dengan kompresi yang tinggi lagi kan daya akan didapatkan lebih besar. Lihat misal ya, tadi
Tapi nanti ada batas akhirnya. Kemudian semakin rendah kompresinya, tentu daya bakar akan lebih berkurang. Itu diperlukan cairan apa tadi, udara yang tinggi dan panas. Nah, cuma nanti masalah juga di panas yang tinggi itu juga tidak bisa kita pakai seperti dari diesel juga, ya. Karena apa? Material tadi kan ini kalau langsung gasnya ya yang masuk, beda dengan uap tadi yang panas, itu gasnya panas, jadi dia juga perlu didinginkan nanti. Seperti diesel ya, dalam mesin bensin perlu pendingin dia kan. Nah, pendingin itu kan berarti menurunkan. Padahal semakin panas itu semakin bagus tenaganya, makin dengan ruang yang sama ya, lebih tinggi, tentu tekanannya akan panas, tekanannya akan lebih tinggi. Tapi material juga mempunyai batas-batas kemampuan untuk menahan panas. Kekuatan material untuk menahan panas juga ada batasnya, sehingga itu juga perlu pendingin. Jadi dalam satu sisi kita perlu panas yang tinggi, tapi di sisi lain materialnya juga rentan terhadap panas. Nah, ini 3 komponen tadi, kompresor, pembakaran, dan hasil keluarnya pembakaran bersama dengan pembangkit tenaga listrik tenaga uap. Jadi ketika kompresor dihubungkan dengan poros turbin yang sudah bergerak tadi ya, maka tentu dia akan mengurangi daya turbin, ya, menurunkan efisiensinya. Tidak bisa dia seperti uap yang seluruh tenaganya dikerahkan untuk menggerakkan generator. Sedangkan tenaga gas dia perlu kompresor. Nah kalau tidak, berarti dia kompresor memerlukan pembangkit sendiri. Jadi punya genset, semacam genset gitu. Kalau mungkin dia steam genset ini 24 jam. Bisa kebakar dia 24 jam, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, itu enggak mungkin. Tapi dia nanti ada istirahatnya. Kalau istirahat nanti kompresornya kurang. Makanya dia dihubungkan langsung ke poros turbin. Selagi turbin bergerak, kompresor juga akan bisa mengeluarkan. Nah, ingat di kompresor dia tidak serta-merta kan, dia perlu waktu dulu penyimpanan, baru dia akan dikeluarkan. Bisa langsung kompres langsung keluar. Kompresnya perlu waktu. Namanya dikompres supaya dia tekanannya tinggi, jadi panas kan. Nah, dia yang akan menyebabkan terjadinya pembakaran di ruang bakar nanti. Baru dia ukurannya itu yang lebih besar daripada yang dikeluarkan. Ya, ada penyimpanan karena perlu waktu. Tidak serta-merta ya, keluar sekian kubik gitu ya, masuknya sekian kubik langsung dia kompres dia, perlu waktu. Okay. Makanya dia perlu tempat yang besar. Nah, lihat aja kompresor tambah angin itu kan perlu sebelum dia itu kalau dari awal startnya kan perlu diisi dulu, baru dia dikeluarkan. Keluarnya akan lebih cepat daripada pengisian karena kompres. Karena keluarnya karena lebih tinggi, karena sudah tekanan tinggi ya. Sedangkan yang masuk kan tekanan dari luar, yang di kipas, pakai kipas, pakai semacam kipas ya, memampatkan udara. Jadi energi daya yang diterima oleh generator itu akan lebih sedikit dengan daya turbin yang sama ya. Turbinnya sama-sama 1 mega daya. Pembangkit tenaga uap dan pembangkit tenaga uap ya 1 mega itu langsung disalurkan. Tentu dengan pengalih efisiensi ya, tidak mungkin 100% didapat. Tapi kalau untuk gas sudah efisiensi, ada pengalih efisiensi dan ada juga pengurang untuk kompresor. Jadi dia daya yang sama turbin uap dengan gas itu hasilnya lebih untuk generatornya ya uap akan lebih besar. Nanti tidak ada pengurang. Jadi bisa generator yang lebih besar dan mendekati 1 mega tadi, mendekati 1 mega. Tetapi kalau gas tidak bisa mendekati 1 mega karena harus dayanya sudah dikurangi untuk memutar kompresor. Beban bertambah kan? Kalau beban bertambah, tentu nanti sisa yang bisa menggerakkan beban berikutnya adalah sisanya kan. Jadi ada perbedaan ya, kerjaan turbin dan kerja yang dikerjakan kompresor. Jadi dia gerakkan turbin dulu. Pertama dia bekerja dulu kompresor, tapi orang turbin belum gerak, berarti dia ada tenaga. Tapi setelah dia berputar, berarti dia cukup dengan turbin. Jadi switch asnya sekarang kerja untuk as turbin.
yang sekaligus itu menggerakkan. Kemudian turbin gas, bahan bakarnya namanya gas ya, tapi dia tidak 100% dari gas. Turbinnya turbin gas. Tapi yang masuk ke turbin itu memang udah berupa gas ya. Jadi dia bukan sumbernya. Nah, turbin gas itu bukan sumbernya. Sumbernya bisa bahan bakar minyak bumi, ya, gas alam, gas batu bara, kalau ini gas ya. Kan nanti bubuk batu bara itu kan padat ya. Dan kalau yang bubuk batu bara dia sistem tertutup ya. Sistem sistem tertutup. Bubuk batu bara. Kalau enggak dia akan merusak pilah-pilah daripada minyak bumi ya. Gas alam, nah itu udah gas ya. Nah, gas. Nah, yang minyak ini kan perlu kompres kan? Bukan hanya kompres udaranya saja. Gas batu bara itu udah gas juga yang buat dari batu bara diproses dulu menjadi gas. Pirolisis nah, istilahnya. Pirolisis. Dari bahan padat menjadi gas. Dari pembakaran ya. Jadi pembakaran itu untuk menjadikan biogas. Itu pirolisis itu dari batu bara, bisa dari biomasa. Nanti waktu biomasa kita bahas nanti. Dan batu bara bubuk. Nah, mirip dengan pembakaran untuk boiler kan? Tapi dia bukan membuatkan air, tapi dia menghasilkan gas nanti. Atau memanaskan gas yang ada. Biasanya kalau yang seperti batu bara, seperti biomasa, itu dia sistem tertutup. Kalau sistem terbuka, ya, campur dia kan, di ruang pembakaran, itu akan lama-lama ruang pembakarannya jadi kotor. Karena gimana pun batu bara bubuk itu tidak bisa terbakar 100%. Pasti ada asap, ada abu, ada debu dan jelaga gitu ya. Nah, makanya sistem terbuka. Gimana? Sistem terbuka tertutup nanti kita bahas berikutnya. Nah, ini ya, turbin gas sistem terbuka dan sistem tertutup. Nah, sebagian besar pembangkit tenaga listrik itu menggunakan sistem gas terbuka. Apa yang disebut sistem gas terbuka itu? Nah, gas terbuka ya. Beda sama tadi, itu dari kompresor, bahan bakar, turbin. Nah, ini sistem terbuka. Artinya output dari turbin akan dibuang keluar, tidak dimasukin lagi ke kompresor. Didinginkan langsung ke cerobong. Nanti kalau sistem terbuka, dia akan kembali. Didinginkan, kembali ke kompresor. Tapi sininya beda. Beda. Perbedaannya di sini. Kalau bukan hubungannya di sini ya. Nah, ini sistem terbuka, dia kompresornya adalah udara luar ya, udara yang biasa di filter. Nah, kemudian dikompres. Hasil kompresan itu yang tinggi ya sampai 100 bar nanti dimasukkan ke ruang pembakaran. Udara sangat panas ya ini ya, gas panas. Disemprotlah dengan spray udara bahan bakar yang sudah dikompres juga ya. Jadi pembakaran ini nggak otomatis. Pembakaran panas jadi gas kan ini, api panas juga. Itu yang disalurkan ke, jadi apapun hasil sini disalurkan ke sini. Itu nanti ada klep apa di sini ya, karena ini kan tekanan ya, tekanan tinggi, ini juga ditekan oleh kompresor, itu dialir-alirnya ke sini, yang tekanan lebih rendah. Nggak mau ke sini ya kan, ini ada tekanan, ini ya, di sini. Sama dengan kita kan, ada pagar, ini nggak ada pagar, pasti yang ada pagar. Ada pagar tinggi, ada pagar rendah, kita nyari pagar yang lebih rendah. Ya. Ini di sini udah gas. Di sini adalah berasal dari bahan bakar dan udara yang dikompres. Jadi dia di sini pembakaran diesel ya, atau mesin bensin, mesin pembakaran dalam. Kan pembakaran dalam nanti ini dia mengarahkan piston kanan. Ada pistonnya langsung gas masuk ke. Nah, ini udah sama, kalau di sini udah sama dengan uap. Uap. Kan turbin. Hasil dari turbin. Nah, ini kalau pertama kan ini tentu ini belum bergerak. Ini gimana gerakannya AC sama? Ini sebelum dia sambung ke AC ini, dia digerakkan oleh tenaga dari luar. Seperti genset gitu ya dulu. Baterai besar ya. Kan kompres.
Jadi setelah ini bergerak, nah baru asnya. Yang tadi putus. Jadi startnya dia dulu sendiri tanpa, karena ini satu as nih ya, turbin, generator dan kompresor satu as. Asnya belum disambung, longgar gitu ya. Baru dia mutar untuk menggerakkan, mengompres udara yang diambil dari luar. Tadi tinggal di mutar di sini. Jadi kemungkinan ada debus ini pasti ya. Debus ini pasti. Nah itu yang nanti kelemahan, salah satu kelemahannya kan bisa merusak. Karena nggak mungkin kita sehari terlalu rapat nanti udaranya kurang. Udara kurang nanti kompresornya pasokannya akan berkurang sehingga tenaga kurang. Ya, ini salah satu kelemahannya nanti. Udara diambil udara dari luar. Kemudian udah dibuang, pasti didinginkan dulu, nggak boleh ya, kan pasti panas ya. Jadi pasti pakai kondensor di situ ya. Gimana sih kondensor? Langsung nanti dibuang asapnya ke atas, yang ada sedikit air, kita tidak menggunakan. Cukup dipendingin ya kan, balik di sini. Sininya terputus. Nah, ini dia sebagian besar hampir boleh dikatakan semua pembangkit tenaga listrik itu menggunakan sistem terbuka. Makanya perlu banyak juga sini pendingin ya, karena ini sangat panas kan, gas ini, gas panas yang setelah dia memutar turbin itu masih berupa gas, makanya perlu kondensor juga. Tapi kondensornya nanti hasilnya udah dibuang ya, tidak atau digunakan lagi, didinginkan untuk pendingin selanjutnya. Tidak dimasukkan ke sini udara. Bukan air. Kalau boiler kan ini air. Maaf, sebentar ya. Nah, itu dia sistem terbuka ini yang sebagian besar gitu. Jadi gas dipanaskan itu oleh rumah bakar, ke turbin di mana makan, karena energi gerak ya. Gerak ya udah menghasilkan energi gerak itu yang perlu energi. Kalau udah dapat energi gerak itu semua bisa jadi listrik. Menjadi energi gerak itu, kecuali yang tidak menggunakan energi gerak adalah hanya fotovoltaik. Nanti ada juga yang dengan apa namanya biofuel ya, itu kan semacam apa kayak pengisian aki gitu ya. Kalau dapat ledak, nah, itu dia tidak menggunakan gerak tuh, dia menggunakan apa namanya kimia. Tapi hampir sebagian besar pembangkit listrik itu menggunakan gerak. Jadi solar cell, biofuel, itu ya tidak menggunakan energi gerak, selain energi gerak. Nah, setelah dapat energi gerak apa? Untuk menggerakkan generator dan ujungnya. Bukan menggerakkan turbin, turbin itu hanya perantara. Yang perlu digerakkan itu generator, dan menghasilkan listrik adalah generator. Bukan turbin. Turbin itu ya untuk menggerakkan generator. Kalau ada angin yang bisa menggerakkan ya, nggak perlu generator. Turbinnya turbin angin yang diputar. Nah, gitu kan. Kalau ada air yang mendorong, nggak mungkin air memutar langsung generator. Turbin air dulu. Airnya menggunakan turbin air, baru pasnya dibuka ke generator. Ada juga. Kerja mekanik dapat gerak ya udah, itu mudah untuk mendapatkan yang diharapkan itu yang diperlukan geraknya terus menerus. Nah ini dia. Nah, dari gerak turbin tadi ya sebagian digunakan untuk menggerakkan kompresor. Yang sisanya baru digunakan. Nah, kompresor itu kompresor untuk udara dan kompresor untuk bahan bakar juga ya. Nah, bahan bakarnya kompres. Nah, itu minyak itu ya. Dari yang tadi yang untuk apa namanya bubuk batu bara. Itu di spray aja ya. Tetapnya pakai pompa kan. Lalu listrik lagi dia pompa. Jadi udara untuk di kompresor ya, udara sekitarnya ya masuk kompresor. Dan yang gas yang keluar dari turbin dibuang ke atmosfer, didinginkan dulu ya. Kalau panas itu. Kalau sudah terlalu panas, kalau nggak didinginkan, akibatnya Pak ini menumpuk gas panas ini panas, sehingga akan menghalangi gerak daripada sama dengan gas uap ya. Harus makanya kalau lebih dingin dia kan akan lebih mudah jatuh.
sehingga gas dia masuk sini tetap lancar bisa. Masih sama-sama panas, tenaganya yang kurang tapi masih panas, akan menghalang semacam rem. Saya perlu pendingin, baru dia dibuang ke udara. Kalau langsung udara juga berbahaya bagi lingkungan. Nah, panas itu gas panas kan, kita perlu pendingin. Makanya setelah itu dibuang ke udara dengan cerobong yang cukup tinggi, tujuannya ya mendinginkan lagi ya. Namanya knalpot, kenapa panjang ke belakangnya kan, supaya di sampai di belakangnya tidak panas. Coba langsung dari mesin buat, kalau nggak panas. Bisa orang motor di depan kan, langsung dari mesin atau mobil keluar panas, kan di apa namanya, diurai panasnya itu kan, panas tadi dipecah jadi panjang dan sebagainya. Nah, ini disebut sistem pembangkit sistem terbuka. Outputnya tidak masuk lagi ke input karena berbeda outputnya. Gas tadi yang kalau di kondensor jadi air nggak mungkin masuk ke kompresor besar udara. Nah, sebagian besar pembangkit listrik turbin gas memiliki, nah ini ya, sebagian besarnya ya digunakan untuk turbin gas terbuka tadi. Sistem terbuka ya, nah, turbin terbuka. Ada beberapa keuntungan, tapi tidak semuanya itu keuntungan ya, karena ya semua pasti ada rugi-ruginya. Sistem terbuka apa keuntungannya, sistem tertutup apa pasti mempunyai nanti diambil mana yang paling besar gitu ya. Makanya ini sebagian besar menggunakan sistem terbuka. Tapi pemanasannya ini hampir sama sistem terbuka. Cepat ya. Kata tadi tentu saja apa namanya, kompresornya sudah diisi ya. Karena kompresor dengan ini tidak perlu dia nunggu apa namanya turbin siap, kompresor bisa diisi duluan karena dia startnya pengisiannya bisa dengan pembangkit tenaga luar. Kalau nunggu kompresor dulu ya sama jalan, sama nunggu kan, apa turbin menunggu kompresor nunggu turbin, maka turbinnya kompresor diisi dulu. Nah, cepat ini dengan catatan yang ininya ya, kompresornya sudah siap diisi. Lalu setelah dia bergerak nanti diputar lagi oleh turbin. Kemudian dia lebih ringan ya, karena tidak ada apa namanya boiler, pipa-pipa yang panjang dari boiler menuju turbin. Dari ruang bakar, dari kompresor ruang bakar langsung ke turbin. Dibuang kalau yang terbuka. Jadi lebih ringan. Kemudian bahan bakarnya ya bahan dari hidrokarbon ya, dan bensin yang berotot ini sistem tertutup ya, sistem terbuka ya. Dan minyak diesel berat dikompres tadi ya, diesel bisa dikompres ya, karena dia ringan tadi ukurannya lebih kecil ya, ruangannya lebih buka. Ini sistemnya cepat ini tadi untuk beban puncak. Sistem ininya terbuka, dia lebih cepat aktifnya untuk beban puncak. Dan kompresornya bisa disiapkan duluan. Kemudian ini variasi komponen ini relatif. Kemudian juga sama ya, memiliki intercooler, tidak memerlukan air pendingin. Tapi kalau untuk outputnya ya ada ya, apa namanya, tetap didinginkan pendingin supaya udara yang uap tadi lebih cepat, lebih dingin lah gitu ya. Sehingga pembangkit ini independen ya, mandiri lah dari media pendingin. Dan kekurangannya, nah, sama adalah efisiensi beban. Sebagian dari pembangkit siklus terbuka menurun karena ya, untuk kompresor tadi. Sistem terbuka tertutup sama. Kalau dulunya pakai kompresor, daya yang dihasilkan digunakan untuk sebagian untuk kompresor.
bukan hanya sistem terbuka ya, siklus terbuka, siklus terbuka, siklus terbuka. Jadi efisiensi komponen terutama dari sisi kompresor. Karena kerja terus menerus juga kompresornya ya. Kompresor juga terus menerus. Nah, mirip dengan diesel kan sama. Kemudian, nah karena dia menyerap udara dari luar, dia sensitif terhadap suhu udara. Nah, karena dia ya kalau dingin, nah sama dengan diesel kan. Diesel kemarin kita bahas diesel juga karena udara apa yang ada di luar itu yang langsung masuk sehingga dia jika panas enak kompresnya dengan ruang kompresnya sama. Kompres kan nggak mungkin variabel kan, tetap. Pada udah dingin itu otomatis dengan kompresor tekanan yang sama pasti yang sama kompresnya pasti menurun. Jadi spesifik terhadap ya, berubah pada spesifik udara terutama untuk daerah subtropis atau daerah pegunungan. Sebenarnya lebih dingin. Sama itu seperti sel betul perlu di udara sekitarnya perlu pemanasan. Nah ini akan menambah apa? Itu tadi kan, tadi akan menambah. Ini di atasnya akan menambah ya, akan menambah beban. Kemudian udara ya, siklus memiliki tingkat udara yang lebih tinggi daripada yang siklus lain. Yang menyebabkan hilangnya peningkatan panas dan cerobong tadi. Makanya perlu juga pendingin di cerobong. Gas buang ya. Buang kan. Sehingga membutuhkan saluran diameter yang besar karena panas. Jadi supaya pendinginan. Dan tekanannya akan berapa sempit itu akan tekan. Karena dia sangat panas. Kuat keluar dari karena dari pendinginnya tidak seperti jadi cair ya. Masih berupa gas karena dia mau dibuang ke cerobong. Cair ke bawah dia kan. Dia nggak sampai jadi pendinginannya masih tetap kuat gas. Tapi lebih dingin daripada yang di turbin ya. Kalau sama dengan turbin nanti dia nggak bergerak nanti ketawa. Mendorong balik dia mana kan dari udara. Nah, sifat udara itu kan mencari yang lebih yang panas itu kan mencari yang dingin kan, yang dingin itu yang padat. Sehingga yang di luar kan lebih dingin. Itu dia cerobongin di luar. Kemudian nah ini dari segi input kompresornya debu harus dicegah. Kenapa? Dia ikut masuk, kalau debu masuk ke ruang pembakaran. Ya, udara masuk dari sini. Kompresor kan hanya memampatkan, tidak menyaring. Menyaringnya di luar. Kompresor memampatkan. Jadi kalau ada debu masuk ke sini, akan bisa pertama sini bisa menjadi ledakan-ledakan kotor di sini juga nanti ausnya. Kemudian juga kalau dibawa ke sini dia akan merusak bilah-bilah daripada. Nah, ini kelemahan yang terbuka itu di sininya. Di mampetin itunya ya udaranya kurang, pembakaran berkurang. Gitu ya. Bahkan kerusakan atau residu ya ya, meminimalkan kerja daripada sumber lama-lama akan rusak. Menggunakan karbon, abu, tidak berfungsi. Nah, ini tidak diinginkan. Karena dia kan berputar kan, merusak gaya gesek, jadi gaya gesek gitu. Itu kelemahannya juga terbuka, tapi dia akan dipakai sebagian besar. Kemudian siklus tertutup. Industri sebelum dikembangkan 35, kemudian tahun 4 baru dijadikan. Mulainya dari 2 megawatt sampai 17. Tapi dikembangkan lagi agak mampu. Nah, ini sistemnya langsung ke gambar saya lihatin ini ya. Nah, sistemnya dia yang di ruang bakarnya kebuka ya hasil dan pipa. Nah, yang dipanaskan pipa ini yang berasal dari gas udara. Udara masuk ya, tapi tidak tercampur oleh bahan bakar di sini. Tidak tercampur. Ya, terpisah. Terpisah. Gas tadi dalam pipa.
Makanya seperti kondensor sistem tertutup kan, ini dia sistem tertutup, yang ini maka sistem tertutup. Jadi udaranya bersih, tidak udara di luar. Nah, udaranya bersih, tidak tidak tercampur dengan bahan bakar, tidak tercampur dari udara luar. Nah, masuk ke sini. Kemudian didinginkan di sini kan, supaya bisa masuk lagi ke sini. Kompresor kan lebih panas dia, ya pasti didinginkan masuk udaranya sirkulasi. Bahan bakarnya di sini. Dan suplai udaranya double. Ini kalau tadi kompresornya itu yang membakar karena dia udaranya sudah dikompres, sudah panas, disupport dengan bahan bakar dikompres, jadinya pembakaran. Nah, kalau sistem tertutup gimana? Karena kompresornya udaranya tidak dikirim ke ruang bakar, masih dalam pipa, ya, masih dalam pipa. Jadi dia juga supply dari luar udara. Ini kompres juga ya, bukan udara luar, udara yang supply udara. Tapi ada kompresor luar lagi kan, selain yang ini. Jadi ada kompresor luar, tambahan peralatan lagi. Nah, kemudian kalau yang tadi ini tertutup kan hasil pembakarannya masuk sini, ini tidak. Hasil pembakarannya langsung dibuang ke cerobong. Nah, yang dinginnya di sini. Kalau tadi kan langsung ke cerobong ya, dinginkan sedikit langsung ke cerobong. Ini kan didinginkan masuk ke sudah dia sistem tertutup. Nah, masalahnya berarti kan gas yang ada di pipa ini tetap tidak bisa tambah. Bahan bakarnya banyak pun di sini nggak mempengaruhi ini, dia hanya paling memanaskan. Tidak signifikan dia terhadap penambahan daya. Pertama, pasti jika udara yang sama, panas lebih tinggi, pasti dia daya dorongnya lebih kuat. Nah, ini sama, ya, sama-sama asnya menggerakkan kompresor dan menggerakkan generator di luar ini tadi yang supply sendiri. Ini kalau tidak sama, kalau disambung lagi di sini ya ini supply sendiri. Jadi bahan bakarnya bisa pakai seperti tadi bubuk, karena dia tidak tercampur dengan sistem terbuka. Terbuka kan dicampur di dalam ruang pembakaran. Ini ruang pembakaran benar-benar dia membakar pipa yang lewat ini. Gasnya yang dihasilkan di sini dibuang, bukan dimasukin untuk mendorong turbin. Jadi gasnya gas yang di dalam pipa. Sehingga udaranya itu terus yang berputar. Ya, itu dia sistem sehingga dayanya dia relatif tetap, tidak bisa untuk daya berfluktuasi. Daya berfluktuasi udaranya mau ditambah di mana? Bahan bakar bisa supaya lebih. Udara yang supply ini bisa disuplai lebih, tapi kan tidak mempengaruhi gas yang masuk ke turbin. Mempengaruhi tekanan bisa, tapi tidak karena volumenya tetap, hanya tekanan bertambah tidak terlalu signifikan. Sehingga dia stabil lah itunya ya. Dayanya tidak bisa turun naik. Tidak bisa naik. Cukup signifikan dibandingkan dengan sistem yang tertutup tadi, yang terbuka tadi ya. Ini supaya banyak, udaranya kan udah di luar, sudah banyak yang masuk. Supaya bahan bakar itu ya sesuai dengan bahan bakar ya, tekanan akan jadi lebih tinggi, daya akan lebih tinggi. Kalau sistem tertutup tidak bisa, karena gas yang masuk ke turbin itu aja, tidak bisa dipasok dari luar, dia sudah nah ini dia makanya dia tidak banyak digunakan untuk membangkit tenaga listrik dibandingkan. Makanya sistem tertutup tadi ya. Keuntungannya ya itu tadi atmosfernya nggak ada langsung dari udara luar ya, dia tetap di dalam sehingga dia tetap stabil bersih ya. Karena nanti tegangan ini yang kelemahan dari ini tadi cerobong asapnya lebih ini kan karena dari tungku bukan dari turbin. Tapi itu juga kalau dia ada tekanan balik juga mengganggu ya pembakaran, sama dengan tungkunya batu bara untuk boiler ya, sama mengganggu. Itu juga nanti tekanan akan berkurang. Tapi dia tidak sebesar cerobongnya waktu sistem terbuka. Biasanya menjadi lebih kecil.
Jadi lebih murah dibandingkan sistem terbuka. Sehingga erosi tadi yang merusak bila-bila dari turbin berkurang. Karena gasnya tidak terkombinasi ya. Karena dia udah dalam yang diputar-putar terus. Tidak ada korosi di kompresor. Ini memperpanjang usia. Intinya itu dia. Kemudian kebutuhan untuk penyaringan ini nggak masalah, ya kan? Beda dengan sistem terbuka, karena dia masuk terus-menerus dari udara dari luar. Nah, ini masalah bebannya ya, ini yang susah variasinya. Diferensinya dengan mengubah tekanan absolut dari aliran. Tekanan berarti panas tadi ya. Aliran massa dari yang bersirkulasi. Tekanan, suhu, kecepatannya. Sampai sama. Tekanan, suhu, sama. Kemudian kepadatan ya dari menit kerja dipertahankan tinggi ya untuk tekanan internal. Kemudian pemanas tidak langsung digunakan untuk pembangkit siklus. Nah, ya. Karena dia pemanasnya memanaskan pipa. Ada juga yang seperti itu di uap kan, pipa-pipa kecil yang dipanaskan. Cuman isinya tetap air. Terus ini udara ya. Jadi dia karena dia ininya pipanya ya tutup, nah, sehingga bahan bakarnya minyak kualitas rendah atau bahan bakar padat pun bisa digunakan di tungku. Nah, makanya dapat menggunakan lebih ekonomis ya karena lebih murah, banyak tersedia. Jadi bahan bakarnya tidak terlalu memilih karena dia tidak berhubungan dengan turbin. Beda dengan yang terbuka. Karena pembakaran, hasil pembakaran itu yang masuk ke turbin indah. Hasil pembakaran dia hanya memanaskan gas yang ada di dalam atau udara yang ada di dalam yang dikompres, dikirimkan oleh kompresor. Tidak hasil pembakaran udara dan bahan bakar. Jadi bahan bakarnya bisa kualitas rendah, bisa padat. Berarti dia bisa memanaskan itu aja nih kan. Tadi tidak, dia menghasilkan gas ya. Untuk rusak. Dan biaya pemeliharaannya lebih rendah ya karena ya yang korosinya nggak terlalu banyak. Tapi dia perbaikan di tungkunya ya karena bahan bakarnya kualitas rendah itu tungku mirip dengan penanganan tungku boiler. Nah, nanti komponen bisa selain tungku ya tadi ya saya bahan bakar komponennya lebih tahan. Dan peningkatan efisiensi termal tekanan. Startingnya dengan dari peraturan yang disediakan dengan mengurangi tekanan pada atmosfer tadi di bawah daya yang diperlukan. Sehingga nanti dayanya akan berkurang. Kerugiannya juga tergantung pada sarana eksternal seperti cakupan air karena perlu pendinginan kan outputnya mirip dengan uap. Karena dia outputnya tersebut harus masuk lagi ke generator, ke kompresor. Nah, kompresor panas itu nanti rusak kompresor. Kan ada kipasnya juga. Diperlukan setelah pendingin. Tapi dia tidak sampai jadi air seperti uap ya. Masuk lagi kan, masuk kompresor kan bukan air. Kompresor masuk air rusak. Jadi dia udara. Tetap gas ya. Tapi gas bukan yang panas. Nah, dia terus tidak perlu pompa kan? Karena dia akan disedot langsung oleh kompresor. Tidak perlu pompa. Hanya pendingin saja. Tapi di pompa di pendingin pasti ada pompa karena ini sirkulasi ya. Pasti pompa, nggak mungkin jalan sendiri. Kalau gas pasti karena disedot dari sini ya. Cuman udah dingin yang disedot. Nah, ini pendinginnya pasti pakai pompa lagi. Tambah lagi kan energi tambah lagi. Untuk kompresor di sini tidak di sini dia pompa. Walaupun di foto buka juga ada pendingin, tapi tidak menjadi seperti ini ya. Cukup seperti dia untuk kalau mau ke Cerobong ya, Cerobong asap. Gitu ya. Kemudian. Nah ini baru.
terhadap perubahan beban itu jelek. Kenapa tadi ya? Pipa yang gasnya kan relatif tetap, bukan dari ruang bakar dia. Ruang bakar hanya untuk menjadikan dia tekanan saja, sedangkan volumenya relatif tetap, sehingga dia susah untuk menambah daya. Makanya dia biasanya kalau untuk pembangkit listrik digunakan untuk pembangkit cadangan, gitu. Starternya cukup cepat. Hasilnya dayanya maksimalnya tuh ditambah susah karena volume udara yang jadi gas tadi itu dan juga membutuhkan pelukan panas yang sangat besar ya, pemanasan cairan tadi. Jadi yang baik dia digunakan di mana sistem tertutup. Jadi dia hanya lebih baik dari siklus terbuka di mana jenis kualitas rendah dari bahan bakar atau bahan bakar padat. Kalau sistem tertutup terbuka tidak mungkin bahan bakar padat, ya, rusak itu apa namanya kompresor turbin ya, karena bahan bakar padat akan dikirim ke sama gas kan. Nah, ini kan dia tertutup gasnya, jadi itu dia keunggulan di situ. Dan juga di situ dijumpai banyak air tempat itu ya. Beda dengan sistem terbuka tidak terlalu perlu banyak air. Sehingga pembangkit turbin siklus tertutup belum digunakan untuk produksi listrik. Tadi apa? Dayanya susah untuk naik, kemudian dia perlu pendingin lagi. Nah, kalau itu orang udah daripada kita gunakan ini kan bahan padat juga ya, jadikan uap aja gitu kan. Cuman kan uap volume butuh ruangan yang jauh lebih luas. Jadi pertama ini keterbatasan oleh ukuran dari penukaran panas tadi, ruang bakar ya. Kemudian penggunaan sejumlah besar penukaran panas paralel pasti akan menghilangkan menambah biaya, tentu keuntungan akan berkurang. Kemudian dari sistem terbuka tadi ada kerugian yang menekan itu adalah tekanan balik atmosfer ya, dari dari cerobong, itu akan membatasi lagi. Karena dia outputnya kan turbin masuk ke cerobong ya, sehingga kalau tekanan balik datang tentu turbin akan mendapat semacam rem. Nah, ini biasanya kerugiannya dihilangkan oleh pembangkit siklus tertutup dengan meningkatkan tekanan balik dan siklus, karena dia siklus tertutup kan kecerobongnya dari tungku, dari ruang bakar. Sedangkan kalau sistem terbuka dari output dari boiler, dari turbin, berbeda. Hanya dia keunggulan di situ. Makanya di sistem terbuka cerobongnya besar ya, supaya tekanan balik itu kurang. Minimalis, mengurangi lah ya. Jadi dia sistem tertutup itu hanya kecil ya keuntungannya dibanding terbuka. Makanya belum ada sekarang. Nah, tapi jika, nah ini agak berbeda ya, jika reaktornya atau nuklir, nah ini baru dia siklus tertutup ya. Cuma kan kalau nuklir, nanti masalahnya adalah masalah radiasi kan, radiasi. Jadi sumber panasnya berasal dari reaktor nuklir, seperti uap juga dia kan, memanaskan uap. Berarti dia satu memanaskan gas yang di dalam tabung juga kan. Dan itu kan boleh tercampur antara yang dari reaktor dan itu nggak boleh. Karena reaktor itu adalah bahan bakar nuklirnya ada di situ ya. Nah, ini bisa bisa menghasilkan sampai daya 500. Tapi ini jarang digunakan karena nuklir itu tadi ya. Bisa kita gunakan nuklir ya. Bisa. Nuklir ini. Ini reaktor nuklirnya.
Ya, dia nanti uap tadi itu, gas yang di dalam tertutup tadi masukin ke apa untuk berapa tingkat ya, berapa tingkat turbin. Ini ada kompresor, turbin, high pressure, low pressure. Ya, kompresor yang ke sini kan, kenapa? Karena putaran daripada generator terbatas. Karena frekuensinya hanya 50 sampai 60. Ini masih tinggi. Makanya dia bertingkat ya. Ini saya lihat sedikit ininya nanti ya. Kita bahas sedikit. Ini tentu untuk kompresor ini yang berbeda ya. Low, high. Ini intercooler dan alat buangan. Baru rencana harapan ya, perubahan ya, reaktor berjalan cepat di nuklir kemarin ya. Ini elemennya sama dengan kompresor tadi kan, ada macam-macam kompresor, macam-macam kipas. Kemudian ya kamu kompres ya, jauh lebih tinggi daripada kompresor apa namanya untuk diesel. Jenis-jenis kompresor ya. Sudah masuk, ini udah keluar. Nah ini yang dimasukkan ke dalam tuang bakar. Untuk sistem terbuka, sistem tertutup ya tetap dalam pipa. Kalau sistem terbuka dari pipa juga keluarnya masuk ke ruang bakar. Sistem tertutup ya dari ruang bakarnya tetap dalam pipa dia, nggak terbuka di ruang bakar. Ruang bakarnya hanya memanaskan pipa. Sama ya, sama jenisnya. Ini penekar panas atau ruang ininya ya, intercooler atau apa, ruang bakar. Isinya intercooler, regenerator, rekuperator. Jadi, kemudian ada juga, ini yang penting, karena tekanan di ruang bakar tadi kan terutama untuk sistem terbuka ya. Kalau sistem tertutup udah nggak masalah, karena dia tekanannya pasti ke arah yang apa turbin. Ini yang sistem terbuka karena dia suplai bahan udara dari kompresor, kemudian di ruang bakar terjadi pembakaran tekanan yang tinggi. Bisa dia mengalahkan tekanan dari kompresor, sehingga bisa balik. Makanya ada bubble yang menahan aliran cair dari medan gas. Balik, dia harus maju ya, supaya tepat. Katup ya, katup ke arah. Kemudian yang ruang bakar ini ya, ruang bakar tadi. Kemudian rasio udara ya. Ini berbeda karena bahan bakarnya juga bisa beda-beda kan. Ada dari gas, ada dari minyak, juga dari batu bara bubuk gitu ya. Dan sistem itu ya buka, ya itu tertutup, sepadan, tertutup sepadan. Sehingga dia rasionya itu sekitar sini ya bisa dikurang karena untuk gas bisa lebih rendah, apa bahan bakar cair bisa lebih. Bandingkan dengan diesel 15:1 sampai 18 kemarin ya, 25 bisa sampai 25. Itu tergantung untuk daerahnya ya, kalau dingin dia lebih tinggi supaya panasnya sama, jauh lebih tinggi ya. Karena memang tekanannya kalau diesel kan hanya ada piston ya, itu menggerakkan turbin yang jauh lebih berat daripada diesel. Diesel menggerakkan piston. Ini tujuan ini untuk pembakaran. Terus ini juga selain pembakaran juga tekanan juga. Piston kan kecil, volumenya ini jauh lebih besar yang menggerakkan turbin yang jauh lebih besar. Nanti saya lihatkan contoh turbinnya nanti. Yang terakhir ke turbin nanti kita. Nah ini cara turbin intinya. Selesai spray ya, spray udara di sini bahan bakar ya, masuk bahan bakar di sini. Mirip lah dengan apa namanya diesel.
Bahan bakar yang dikompres, udara yang dikompres, jadilah pembakaran. Tekanan tinggi, baru di jet ke sini. Karena tujuannya kan bukan panasnya doang, panas itu emang dia coba untuk mendapatkan tekanan kan. Di jet supaya apa? Nggak besar aja ke sini gitu ya. Nah, ini kan jet. Supaya tekanannya tinggi, karena yang diperlukan turbin tinggi. Nah, tapi di turbin nanti, udah kali itu putaran awal ya, nanti yang ke generator akan diturunkan. Tidak putaran ini bisa sampai 30.000 kalau uap ya, start yang di sininya, putaran. Sedangkan mesin paling 3.800, 3.600, 3.000 sampai 1.600. 10%-nya cuma dari tekanan awal, makanya diturunkan. Itu rugi-rugi lagi itu kan, rugi lagi. Itu sama, sangat tinggi ke turbin awal di sini. Tidak bisa nih langsung ke generator, udah putus listrik kita nanti, lampu kita turunkan. Kalau untuk yang tenaga ini nggak perlu, yang diturunkan apa? Sumber di sini. Terus pasti dia pelan. Pada waktu kebutuhan besar baru dia besar. Tapi kalau listrik kan tidak, putarannya tetap. Nah kalau rendah di sini ya daya kan rendah, ini besar. Awalnya nanti baru dia di arah baliknya dia mengerem supaya nanti turbin bagian akhir itu kecepatannya sudah sesuai dengan frekuensi. Nah ini ya, itulah dia. Dia persentase 15-20% dari total udara ya, cepat bahan bakar kecampuran pada zona primer, itu baru masuk ke sekunder dan 30%. Ini ruang bakar ya. Ini yang bagian terakhirnya nanti ini turbinnya, turbin gas. Ini mirip dengan turbin uap karena sudah jadi sama gas ya. Bilangnya yang halus beda dengan air. Kalau air kan besar karena jenis air itu besar ya. Jadi dari ketinggian, dari potensial. Nah ini juga bisa digunakan untuk pesawat dan kapal. Nah, kapal itu dia biasanya kapal besar itu ada dua, diesel dan turbin gas biasanya ya. Nah nanti dia pada kecepatan rendah dia cukup diesel saja. Kenapa? Diesel dayanya terbatas. Itu baru beli kecepatan besar, keluar dari pelabuhan atau masuk ke pelabuhan itu biasanya menggunakan diesel. Sama untuk ininya, penerangan. Nah, baru tinggal kecepatan penuh. Paling kapal perang gitu ya, kecepatan tinggi ya, nah, itu perlu turbin gas. Itu kan boros ya, bahan bakarnya. Nah ini udah output dari panasnya tadi, itu kan masih tinggi. Pertama kalau langsung dikeluarkan, berbahaya bagi lingkungan, ini masih bisa digunakan. Sama aja dengan uap tadi ya, bisa digunakan untuk regenerasi atau panas kembali, bisa digunakan panasnya saja, atau digunakan untuk pembangkit lagi, tentu dengan daya yang lebih rendah. Bisa dijadikan ke uap dia, ujungnya bisa juga dipanaskan lagi menjadi gas lagi. Sehingga nanti output akhirnya panasnya akan lebih turun. Jadi kalau langsung kita buang kan panas itu kan energi. Sehingga kita membuang energi sebenarnya. Nah ini regenerasi. Digunakan untuk pemanas atau untuk pembangkit tadi. Nah seperti ini ya outputnya tadi ya. Ini mirip dengan uap kemarin. Ini sampai 1000 derajat Celcius. Regenerasi. Jadi kan hasilnya bisa digunakan lagi untuk yang lain. Bisa untuk, cuman di kita jarang, karena banyak kan pabrik-pabrik yang menggunakan panas gitu ya. Nah, jarang digunakan untuk reheatingnya tadi untuk digunakan. Ini sebenarnya bisa dijual, cuman dia harus dekat. Karena kalau jauh lama-lama dingin deh kan. Nah, makanya apapun hampir semua energi gitu ya, itu susah untuk dialirkan. Butuh energi yang besar lagi, sama itunya. Kecuali listrik. Nah, kenapa pembangkitnya jadikan listrik dulu baru dialirkan lewat kabel. Kalau lewat panas tadi, gas panas tadi dilakukan mau jarak jauh lah, sampai ke ujung dia dingin. Tidak, orang padahal butuhnya panas. Dan kalau umpamanya industri yang membutuhkannya jauh. Tapi kalau listrik, pembangkitnya di ujung barat Jawa, di Pulau Jawa, industri di Jawa Timur itu nggak masalah. Atau sebaliknya. Pembangkitnya ada Jawa Timur, ininya di Jakarta, tetap bisa lebih mudah. Karena hanya dengan trafo kan, trafo itu kan statis, diam.
hanya gulungan. Nah, paling dia nanti pakai pendinginnya ya. Nah, itu ya, pembangkit tenaga uap. Nanti saya lihatin ininya. Ini yang lain cerita aja. Oh, simulasinya sedikit. Sistem kerjanya ya. Ada dari ini ya, dari turbin gas tadi, turbin generator, kompresor, betul L3 ini kan sekaligus. Kompresor untuk ininya, generator, listriknya ini yang enggak mekanistik. Dari kompresor ke turbin lalu ke generator. Ini ya sistemnya. Nah ini dia, ini generator sebelah kirinya ya, turbin sebelah kanan. Ini udara, ini yang gas tadi, ini bahan bakar. Nah bahan bakar nanti ya, nah ini ya. Saya kecilin suaranya. Gak apa-apa ya, ada iklannya. Nah, ini dia. Ini dari sistem software sendiri. Saya kelewatan ininya ya. Tadi kita agak seperti ini generator, ini bagian akhir sebenarnya. Ini gas turbin. Nah ini yang penting kita bahas. Nah ini tadi. Ini udara tadi kan. Mekanikal dari energi kompres. Ini yang asnya ya, mekanikal energi ini energi mekanik setelah berputar. Ini udara yang dikompres. Ini bahan bakar, maka chemical energi dari kimia ya, pembakaran. Jadi pembakaran, hasil pembakaran, bakar tadi ya, masuk ke sini, dorong turbin. Ini yang bilah-bilahnya di sini. Jadi, yang dia bertahap, nah, di sini harus kencang dulu supaya yang berat tadi berputar. Putarnya kencang di sini nih. Nah, nanti baru dia ke sini. Nah, ini baru listrik ke sininya ya. Listrik ke trafo baru dialirkan. Itu kita ambil ya, kita lewatin ini. Ada sendiri itu ya nanti kuliahnya ya. Kita ke turbinnya. Tadi energi kimia menjadi energi gerak mekanik. Tapi ini campurannya udara dan bahan bakar bisa menjadi energi gerak karena dia mempunyai tekanan. Nah ini bisa digunakan untuk ini kan dorongan dari gas ya, gas, roket ya, roket. Yang tadi saya ini dia dari udara dicampur minyak terjadi pembakaran dapat panas. Tuh istilah itunya. Udara, bahan bakar mengakibatkan panas. Jadi tiga-tiganya harus ada unsurnya. Artinya bahan bakar dapat energi. Kimia ini bahan bakar. Nah, ini kan matinya ini kan panas. Ya, udara tadi kan, udara, air, udara. Baru ini yang kimianya di sini masuk nih, diperbesar supaya lebih jelas. Menjadi bahan bakar. Jadi dapat udara atau gas ya keluar. Nah, sini dia menjadi putaran daripada turbin tadi ya. Nah, kompresornya di sini. AC baru dihubungkan ke generator. Tanpa kompresor tentunya ya. Nah, itulah prinsip kerjanya. Nah, sini kira-kira ya. Nah, ini kan ini yang sistem terbuka ya. Output dari turbin langsung ke cerobong. Sistem terbuka. Nah, karena itu pembangkit memang ini ya, pembangkit listrik ya. Listrik. Ini udara yang dikompres tadi dulu, dikompres. Udara masuk dari luar atmosfer, ya kan? Kompres. Ini saringan, ya, kompres. Masukin di pembakaran karena ada bahan bakar dengan udara yang dikompres. Ini tekanannya suhu ya. Itu tekanan dan suhu. Udara yang dikompres yang masuk yang warna biru muda ya. Udara tekanan sama suhu ya yang naik. Kompres tekanan sama suhu pasti naik. Baru masuk bahan bakar. Bisa bahan bakar gas atau bahan bakar cair ya. Tentu kalau yang cair dikompres juga.
Gas tidak terlalu perlu karena sudah tekanannya tinggi. Ya, masuknya tadi. Pastikan 10 menit ini. Waktu kita udah mau. Walaupun yang tadi kecerobong langsung kan. Ini putaran. Monitoring. Ini tadi surga monitoring supaya tidak tercampur ininya kan. Di air juga ada. Putaran. Mengatur karena nanti akan menghasilkan putaran yang besar. Nah, aslinya nyambung ya. Itu sebenarnya ya, prinsip kerjanya. Udah ke orang kerjanya. Nah, itulah sistem kerja daripada pembangkit listrik tenaga gas. Ada mirip-miripnya dengan uap. Dan ada juga miripnya nanti dengan pembakaran dengan diesel. Kalau yang ini ya pasokan di ruang bakarnya ya, kemarin diesel. Atau pembakaran dalam ya, pembakaran dalam. Cuman dia bukan menggerakkan piston, udaranya langsung ke generator. Nah, situlah kita materi kita. Jangan lupa bagi yang belum mengirimkan ini ya, tugas ke Google Classroom ya. Karena itu cukup besar nilainya. Nilai UTS dan UAS. Tentu UAS, UTS lebih besar itu juga besar. Nah, sampai sekian kita. Pertemuan kita terakhir, pembangkit listrik tenaga gas. Kita tutup kuliah kita udah jam 9 ya, pas jam 9. Kita ketemu lagi ujiannya. Nah, di ujiannya tolong nanti aturan kan tetap di portal tuh dikirim link Google Drive ya. Tapi untuk jaga-jaga itu dikirimkan juga filenya ya, nggak usah linknya lagi. Filenya ke Google Classroom ya. Pembangkit listrik gas malam. Ingat waktunya dibatasi ya. Dibatasi. Jadi kalau lewat batas nanti nggak bisa kirim, udah ditutup ya secara sistem. Jadi langsung dikerjakan sesuai jadwal ya. Udah jam berapa dibukanya nanti. Jadi kamu bisa ngambil soal kan setelah dibuka. Nah itu mulai startnya tuh. Buka startnya langsung dikerjakan, langsung dikirim. Kalau kan nanti lewat dia akan ditolak. Jadi saya nilai sebenarnya yang dari portal ya. Google Classroom itu cadangan saja. Ini portalnya bermasalah nanti cadangan. Tapi yang di portal nggak ada, hanya Google Classroom itu nggak diterima. Karena Google Classroom dia yang telat pun masih bisa masuk, cuma dikasih keterangan telat ya. Tapi kalau portal kan benar-benar ditutup. Nah, sampai situ kita ya, hati-hati nanti waktunya, jangan sampai lewat, ditutup secara otomatis nanti. Kita tutup kuliah kita dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi nanti. Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.